silakan untuk akses dan berkarya depannya ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk melatih siswa berbicara dengan sopan, menemukan ide pokok dan menganalisis permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, itu tadi tujuannya. Dan sekarang ibu ada pertanyaan yang bisa jawab. Angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah merasa kegagalan? Pernah. Apa kegagalan Fasya? Pernah merasa kegagalan apa Fasya? Main bola. Kenapa dia kata main bola? Karena main bola kakinya luka. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengalami kegagalan? Bagaimana perasaan saat kalian? Kecewa. Terus lagi. Trauma. Jadi trauma nak main bola lagi. Kakinya luka. Yang ketiga, bagaimana cara Fasya membangkitkan semangat saat Fasya merasa tidak percaya diri? Bagaimana supaya Fasya harus semangat lagi untuk bisa main bola lagi? Supaya tidak teringat dengan trauma bekas-bekas itu. Itu mengalihkan permainan yang lain. Maksudnya, kayak mana semangat Fasya supaya bisa untuk main bola lagi? Apa yang Fasya lakukan? Apa yang lain? Misalnya gagal dalam sebuah permainan atau apapun itu, apa yang membuat kalian itu harus bangkit lagi, harus semangat lagi? Harus belajar dari kegagalan. Tidak boleh lagi mainnya sembarangan. Nanti harus mainnya hati-hati. Nah, itu tadi. Sekarang melanjutkan lagi. Untuk capaian pembelajaran hari ini adalah tentang pengobar semangat. Nah, untuk pengertian dari pengobar semangat itu adalah sebutan untuk seseorang atau sesuatu yang memotivasi, menginspirasi atau membuat semangat orang lain menjadi tinggi atau berkobar-kobar. Nah, itu pengertian dari pengobar semangat. Untuk capaiannya yang pertama itu ada membaca, menyimak, menulis, dan yang terakhir mempresentasikan hasil. Nah, untuk yang pertama itu membaca, silakan masing-masing membaca buku yang sudah ada di atas buku. Kalian membaca. Mereka pun tiba di proses di jalan. Helen melihat proses tersebut. Aku tidak akan memaki aku. Akan sudah sampai anakku ini saja Adham Pas. Sudah Bu.
Oke, tadi telah cara membaca. Dan yang kedua, menyimak. Nah, untuk menyimak ini, satu orang bisa maju ke depan untuk membaca ceritanya. Pak Inha bisa dengan judul Aku Sayang Ayah. Maju Pak Inha. Nah, Aku Sayang Ayah. Yang lain menyimak ya, kan materinya menyimak. Buat suaranya. Ya. Nah, ingatkan. Nah, yang lain simak ya. Oh, Pak Inha membaca. Oke, selesai. Bagi tepuk tangan dulu untuk kawannya. Ada lagi nggak yang mau maju ke depan membaca? Adik, Bu. Adik bisa dik? Siapa mau? Anti, Gawa, Tasya. Nah, tak apalah, maju aja ke sini. Yang lain menyimak ya. Tasya kakinya sakit. Gara-gara main bola. Apa butuhnya Tasya? Nah, Tasya. Yang lain menyimak ya, dengarkan cerita yang Tasya baca. Kadang syarat bapak gagah sekali ya Bu, pandai silat hamba ingin seperti bapak. Ya untuk engkau mau berlatih silat anakku untuk apa? Ya untuk melindungi diri sendiri. Pertama keluar keringat atau olahraga juga. Itu enak kali si mampu tak alam diajak bapak berlatih silat tetapi malah duduk bermain layang-layang. Sudah sampai anakku maklumi saja adikku itu masih kecil masih manja dia lebih baik besok ikut ibu ke pekan ya. Baik Bu, padahal mangku tak cuma selisih 1 tahun dengan hamba. Ya, stop. Nah, jadi itulah tadi cerita yang Pasha bacakan. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk Pasha yang sudah membacakan ceritanya. Oke. Nah, ya, itu tadi tentang membaca sudah, menyimak sudah. Sekarang menulis. Nah, untuk menulis ini, Ibu kasih waktu 10 menit lah dari sekarang. Menulis satu buah cerita terserah judulnya apa, yang jelas inti ceritanya itu tentang pengobar semangat. Oke, Ibu kasih dulu kertasnya ya. Nanti tulisannya ditulis di sana. Tulis ya. Tulis ceritanya terserah judulnya apa.
pengobar semangatnya juga. Oke, duduk Baiklah. Nah, yang kedua siapa lagi? Hafiz. Hafiz, ceritanya judulnya apa, Hafiz? Bunga di atas batu. Nah, bunga di atas batu. Ayo, bacakan. Sebuah bibit bunga jatuh di atas celah batu. Meskipun kondisinya tak tidak ideal, dengan sedikit air hujan dan sinar matahari itu berkumpul semuanya menembus batu yang keras, dan akhirnya bunga itu buka indah. Kata-kata pengumuman semangat kita harus berkarya untuk redam dan berkorban di lingkungan apapun, tidak peduli seberapa keras tantangannya, selalu ada harapan untuk tumbuh dan mekar. Oke, sudah selesai ya? Lalu, yang ketiga apa? Apa nih bawa buku ceritanya dengan judulnya apa? Pria dan kucing di banjir. Nah, Pria dan Kucing di Banjir. Bacakan siapa? Saat banjir melanda seorang pria melihat seekor kucing yang sedang berlindung. Dia Sudah? Kata-kata pengobar semangatnya sudah? Apa? Oke, dah duduk siapa? Zawa lah, Zawa maju. Maju ke depan. Bacakan ceritanya apa yang Zahwa tulis tadi. Judulnya apa Zahwa? Tukang. Oke, tukang kebun tua. Yuk bacakan. seorang tukang kebun tua yang bijak bersana selalu menanam pohon pohon yang
Oke, nah adik silakan dibaca ceritanya. Seorang pria membawa air dengan menggunakan 2 ember. Salah satunya retak. Ember yang retak hanya bisa menampung setengah air saja. Saat tiba di tujuan selama bertahun-tahun, ember retak merasa malu karena ketidaksempurnaannya. Suatu hari pria itu berkata, "Lihatlah jalan yang kita lalui. Aku menanam bunga di sisi jalanmu, dan air dari retakanmu menyiramnya setiap hari. Aku bisa memetik bunga-bunga indah karena ketidaksempurnaanmu." Kata-kata pengobaran semangat. Ketidaksempurnaan bukanlah kelemahan, melainkan bisa menjadi sumber keindahan dan manfaat jika dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, itu tadi kata pengubah semangat dari adik ya. Yang keenam, apa lagi? Repal. Repal. Apa ceritanya, Pal? Pemulung ilmu kekayaan. Nah, pemulung ilmu kekayaan. Siapa? Seorang anak miskin bernama Bima setiap hari memulung barang bekas. Namun di sela-sela aktivitasnya ia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku bekas yang ditemukannya. Orang-orang mengira ia hanya membuang waktu. Bima terus gigih. Bertahun-tahun kemudian Bima menjadi seorang ilmuwan ternama berkat ilmu yang ia pulung dari buku bekas tersebut. Kata-kata mengobar semangat. Semangat belajar dan kegigihan adalah benar. Kekayaan sejati bukan hanya materi ilmu, adalah investasi jangka panjang yang nilainya tak terhingga. Oke, itu tadi kata-kata pengubah semangat dari Repal ya. Yang terakhir ya, Akti. Akti, apa ceritanya Ti? Oke, campur tua Pak Tani, silakan baca. Seorang petani miskin hanya memiliki satu cangkul tua untuk merem ladangnya. Meskipun bukan kondisinya terbatas, ia bekerja keras ladangnya menjadi subur dan menghasilkan panen melihat usahanya Pengobar semangat. Dapat mengubah situasi sulit menjadi Keberhasilan. Oke, duduk di. Nah, itulah tadi penampilan dari pembaca tentang pengobar semangat. Nah, dari pembelajaran hari ini pertama tadi ada membaca, terus menyimak, terus menulis, dan yang terakhir udah kan? Baca. Nah, yang terakhir tadi mempresentasikan hasil dari pemikiran masing-masing tentang pengobar semangat. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak lagi tentang pembelajaran hari ini tentang pengobar semangat? Sudah paham? Dah. Sudah paham, berarti
belajar rajin sekolah. Oke, Faihan? Oke. Nah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi